Baiklah, perkenalkan, nama saya Ahmad Juli, akan mengisahkan riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam dunia pendidikan, Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu kecil bernama Muhammad Darwis. Beliau dilahirkan di Kauman, Jakarta. Pernikahan Kiai Haji Abu Bakar dan Siti Aminah pada tahun 1290 Hijriah. Kiai Haji Abu Bakar adalah khatib Jumat Masjid Agung Kesultanan Yogyakarta, sedangkan ayahnya Siti Aminah adalah penghulu besar di Yogyakarta. Kampung Kauman sebagai tempat kelahiran dan tempat Muhammad Darwis dibesarkan merupakan lingkungan keagamaan yang kuat yang berpengaruh dalam perjalanan hidup Muhammad Darwis di kemudian hari. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah khatib Masjid Agung Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar mengaji sekitar tahun 1875 dan masuk pesantren. Oleh sejak kanak-kanak diberikan pelajaran dan pendidikan agama oleh orang tuanya, oleh guru, ulama, dan dalam masyarakat lingkungannya. Ini menunjukkan naluri melainkan juga melalui ilmu-ilmu yang diajarkan kepadanya. Pengetahuan yang dimiliki sebagian besar merupakan otodidaknya. Kemampuan membaca dan menulis diperoleh dari belajar kepada ayahnya, sahabat dan saudara-saudaranya, dan iparnya. Ia juga didik melalui cara pengajian, yaitu menurunkan kalimat-kalimat atau bacaan yang diajarkan oleh ayahnya. Pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, upaya strategis untuk menyelamatkan umat Islam dari pola pikir yang strategis menuju pada pemikiran yang dinamis adalah melalui pendidikan. Pendidikan hendaknya ditempatkan pada skala prioritas utama dalam pembangunan umat. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan kepada manusia, membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dan agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Berangkat dari tujuan pendidikan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi 1. Pendidikan moral, akhlak, atau moral, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkesinambungan antara perkembangan mental dan gagasan, antara keyakinan dan intelek, serta antara dunia dan akhirat. 3. Pendidikan kemasyarakatan, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara. Selanjutnya kedua, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Riwayat hidup: Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur pada hari Selasa Kliwon, tanggal 24 Zulhijjah 1287 Hijriah atau bertepatan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim yang mempunyai gelar Pangeran Bona bin Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah bin Maulana Ushaq dari Raden Ayn al-Yakin yang disebut dengan Sunan Giri. Dipercaya pula bahwa mereka adalah keturunan Raja Muslim Jawa, Cakatingkir, dan Raja Hindu Majapahit, yaitu Brawijaya VI. Jadi Hasyim Asy'ari juga dipercaya keturunan dari keluarga bangsawan. Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai yang pemikiran dan sepak terjangnya berpengaruh dari Aceh sampai Maluku, bahkan sampai ke Melayu. Santri-santri yang ada dari Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Aceh. Bahkan ada beberapa orang dari Kuala Lumpur. Beliau terkenal orang yang alim dan adil, selalu mencari kebenaran, baik kebenaran dunia maupun kebenaran akhirat. Semasa hidupnya, beliau diberi kedudukan sebagai Rais Akbar NU, suatu jabatan yang hanya diberikan kepada Hasyim Asy'ari satu-satunya. Bagi ulama lain yang menjabat jabatan tersebut tidak lagi menyandang sebutan Rais Akbar, melainkan Rais Am. Hal ini karena ulama lain yang menggantikannya merasa lebih rendah dibanding Hasyim Asy'ari. Pemikiran pendidikan beliau yaitu pola pemaparan konsep pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wa Muta'alim mengikuti logika induktif, di mana beliau mengawali penjelasannya langsung dengan mengutip ayat-ayat Al-Quran, hadis, pendapat para ulama,
syair-syair yang mengandung hikmah. Dengan cara ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memberi pembaca agar menangkap makna tanpa harus dijelaskan dengan bahasa beliau sendiri. Namun demikian, ide-ide pemikirannya dapat dilihat dari bagaimana beliau memaparkan isi kitab karangan beliau. Tujuan pendidikan yang ideal menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah untuk membentuk masyarakat yang beretika tinggi atau berakhlakul karimah. Rumusan ini secara implisit dapat terbaca dari beberapa hadis dan pendapat ulama yang dikutipnya. Beliau menyadur sebuah hadis yang berbunyi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban orang tua terhadapnya adalah membaguskan namanya, membaguskan ibu susuannya, dan membaguskan etikanya. Selanjutnya yaitu ketiga, Kiai Haji Imam Serkashi. Kiai Haji Imam Serkashi dilahirkan di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1910 dan meninggal pada tanggal 30 Maret 1985 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak. Ayahnya bernama Santausa Anam Basari, berasal dari keluarga elit Jawa yang taat beragama dan merupakan generasi ketiga dari pimpinan Pondok Gontor Lama dan generasi kelima dari Pangeran Hadiraja Adipati Anom, putra Sultan Kesepuhan Cirebon. Sedangkan ibunya adalah keturunan Bupati Suryadiningrat yang terkenal pada zaman Babat Mangkubuman dan Panembangan atau Mangkunegara. Sejak usia anak-anak, Imam Serkashi sudah hidup sebagai anak yatim karena saat ia berusia 8 tahun, ayahnya meninggal dunia. Tak lama kemudian, ibunya juga meninggal, yaitu pada tahun 1920. Kemudian Imam Serkashi mulai belajar agama atau mondok di pesantren Joresan. Karena proses belajar di pesantren diselenggarakan pada sore hari, maka di pagi harinya ia belajar di sekolah desa Ngelumpang. Adapun kitab yang diajarkan di pesantren tersebut diantaranya adalah Ta'lim Al-Muta'alim, Al-Sulam, Sapinah Al-Najah, dan Al-Taqrib. Demikian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Hamka. Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Begitulah kata mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Nama aslinya ialah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, biasa disebut dengan Hamka, yang merupakan singkatan dari nama panjang beliau. Beliau lahir di Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 16 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharram 1326 Hijriah. Belakangan ia diberikan sebutan Abuya, yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, Abuya yang berarti ayahku atau orang yang dihormati. Ayahnya adalah Syekh Abdul Karim Ibn Amrullah yang dikenal dengan Haji Rasul dan merupakan pelopor gerakan Islah atau tajdid di Minangkabau. Sekembalinya di Mekah pada 1906. Sejak kecil ia menerima dasar-dasar agama dari sang ayah. Pada usia 6 tahun ia dibawa ayahnya ke Padang Panjang. Pada usia 7 tahun ia dimasukkan ke sekolah desa dan malamnya ia belajar mengaji Al-Quran sampai khatam. Beliau sekolah dasar meninjau sehingga darjah 2. Kemudian pada usia 10 tahun ayahnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang bernama Sumatera Tahawalib di Padang Panjang. Di situ Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami bahasa Arab. Pendidikan dalam pandangan Hamka terbagi 2 bagian, yaitu 1. Pendidikan jasmani, pendidikan untuk pertumbuhan dan kesempurnaan jasmani, serta yang kedua pendidikan rohani, pendidikan untuk kesempurnaan fitrah manusia dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang didasarkan pada agama. Keduanya memiliki kecenderungan untuk berkembang dengan melalui pendidikan.
karena pendidikan merupakan sarana yang paling tepat dalam menentukan perkembangan secara optimal kedua unsur tersebut. Dalam pandangan Islam, kedua unsur tersebut dikenal dengan istilah fitrah. Titik sentral pemikiran Hamka dalam pendidikan Islam adalah fitrah pendidikan tidak saja pada penalaran semata, tetapi juga akhlakul karimah. Fitrah setiap manusia pada dasarnya menuntun untuk senantiasa berbuat kebajikan dan tunduk mengabdi sebagai khalifah fi'al ard maupun Abdullah. Ketiga unsur tersebut adalah akal, hati, dan panca indera yang terdapat pada jasad manusia. Perpaduan ketiga unsur tersebut membantu manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan membangun peradabannya, memahami fungsi kekhalifahannya, serta menangkap tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuan pendidikan dalam pandangan Hamka adalah mengenal dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik untuk hidup secara layak dan berguna di tengah-tengah komunitas sosialnya. Yaitu tokoh Mahmud Yunus. Yaitu riwayat hidup Mahmud Yunus. Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Mahmud Yunus dilahirkan di Batu Sangkar pada tanggal 10 Februari 1899 dan wafat pada tanggal 16 Januari 1982. Sejak kecil, Mahmud Yunus sudah memperlihatkan minat dan kecenderungannya yang kuat untuk memperdalam ilmu agama Islam. Ketika berumur 7 tahun, ia belajar membaca Al-Quran di bawah bimbingan kakeknya Mahmud Tahir yang dikenal dengan nama Engku Gadang. Setelah menamatkan Al-Quran, ia menggantikan kakeknya sebagai guru ngaji Al-Quran. 2 tahun kemudian, ia melanjutkan studi ke sekolah desa dan kemudian melanjutkan studi ke madrasah school. Selanjutnya, pada tahun 1917, ia bersama teman-temannya mengajar di madrasah school dengan memperbarui isi sistem belajar mengajar dengan menambah sistem halakah di samping sistem madrasah dengan menggunakan kitab mutakhir. Dengan bekal kemampuan bahasa Arab yang sangat baik, pada tahun 1924, Mahmud Yunus melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar di Kairo atau Mesir. Di sana ia memperdalam ilmu agama dan bahasa Arab. Setelah lulus dari Universitas Al-Azhar, ia melanjutkan studinya ke Darul Ulum dan mendapatkan gelar diploma dengan spesialisasi dalam bidang pendidikan. Yaitu dalam pemikiran pendidikan Mahmud Yunus, yaitu menurut Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu bentuk pengaruh yang terdiri dari ragam pengaruh yang terpilih berdasarkan tujuan yang dapat membantu anak-anak agar berkembang secara jasmani, akal, dan pikiran. Dalam proses ada upaya yang harus dicapai agar diperoleh hasil yang maksimal dan sempurna. Tercapai kehidupan harmoni secara personal dan sosial. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan menjadi lebih sempurna, kokoh, dan lebih bagus bagi masyarakat. Dari aspek tujuan pendidikan Islam, berkaitan dengan tujuan pokok pendidikan Islam, Mahmud Yunus merumuskan 2 hal, yaitu untuk kecerdasan perseorangan dan kecerdasan mengajarkan pekerjaan. Ada yang berpendapat bahwa tujuan pendidikan Islam ialah mempelajari serta mengetahui ilmu-ilmu agama Islam dan mengamalkannya, seperti ilmu tafsir, hadis, fikih, dan lain sebagainya. Tujuan inilah yang dipakai oleh madrasah-madrasah di seluruh dunia. Bahkan ada ulama yang mengharamkan mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti fisika dan kimia. Tujuan seperti inilah menurut Mahmud Yunus yang membuat Islam lemah dan tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Tujuan pendidikan Islam menurut Mahmud Yunus ialah menyiapkan anak-anak didik agar dewasa kelak mereka sanggup dan cakap melakukan pekerjaan dan amalan akhirat sehingga tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keenam, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Kiai Haji Abdul Wahid Hashim merupakan ayah dari Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ia lahir di Jombang pada 1 Juni 1964
Ketika usianya 20 tahun, Abdul Wahid Hashim membantu ayahnya dalam menyusun kurikulum pesantren, menulis surat balasan dari para ulama atas nama ayahnya dalam bahasa Arab, hingga mewakili sang ayah dalam berbagai pertemuan dengan para tokoh. Ia pernah mengusulkan untuk mengubah sistem klasikal dengan sistem tutorial dan memasukkan materi ilmu pengetahuan umum ke pesantren, akan tetapi ayahnya menolak usulan tersebut. Pada 1935, Abdul Wahid Hashim mengusulkan madrasah Nizmiyah yang kemudian diterima oleh sang ayah. Di madrasah Nizmiyah, komposisi pembelajaran terbagi atas 70% ilmu pengetahuan umum dan 30% ilmu agama. Oke, selanjutnya yang ketujuh, Siti Walidah. Siti Walidah lahir pada 3 Januari 1872. Ia merupakan istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sejak Muhammadiyah berdiri, ia mendukung perjuangan suaminya melalui perannya mengusahakan pendidikan berupa pengajian untuk kaum wanita di beberapa kampung seperti Kauman, Limpoyangan, Karangkajen, dan Pakualaman. Siti Walidah juga menaruh perhatian besar kepada para buruh perempuan di unit usaha batik Kauman, yang mengajarkan para buruh pengetahuan agama, membaca dan menulis melalui pengajiannya yang diadakan setiap maghrib. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.